Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dysmenorrhea. Dysmenorrhea juga dikenal sebagai nyeri haid. Ini juga merupakan salah satu keluhan yang dapat dialami oleh perempuan dan biasanya muncul pada saat menstruasi. Nyeri ini dapat berlangsung selama siklus menstruasi. Dysmenorrhea dapat dibagi menjadi dua, yaitu dysmenorrhea primer dan juga dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea primer merupakan nyeri haid yang timbul tanpa adanya kelainan pada area genitalia dan biasanya muncul pertama kali pada wanita dengan usia 20 tahun atau biasanya juga lebih muda setelah siklus ovulasi mereka tetap. Sedangkan untuk dysmenorrhea sekunder merupakan nyeri haid yang timbul dengan adanya kelainan pada area genitalia dan biasanya muncul pertama kali pada usia 30 tahun. Klasifikasi dysmenorrhea. Dysmenorrhea terbagi menjadi 3, yaitu dysmenorrhea ringan, sedang, dan berat. Yang pertama, dysmenorrhea ringan, yaitu nyeri haid tanpa adanya batasan aktivitas, sehingga penggunaan analgetik tidak perlu dan keluhan sistemik tidak ada. Yang kedua, dysmenorrhea sedang, yaitu nyeri haid yang dapat mempengaruhi aktivitas dan memerlukan analgetik untuk dapat menghilangkan rasa sakit dan juga untuk beberapa keluhan sistemik. Yang ketiga, dysmenorrhea berat, yaitu nyeri haid yang sangat parah dan tidak dapat melakukan aktivitas. Penggunaan atau respon analgetik untuk menghilangkan rasa sakit dan adanya keluhan sistemik seperti muntah, pingsan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam epidemiologi dari dysmenorrhea. Angka kejadian dysmenorrhea di dunia sangat tinggi, di mana rata-rata lebih dari 50% perempuan mengalami dysmenorrhea primer dan 10-20% diantaranya mengalami gejala yang cukup parah. Prevalensi rata-rata di Asia kurang lebih sekitar 84,2%, dengan spesifikasi 68,7% terjadi di Asia Timur Laut, 74,8% terjadi di Asia Timur Tengah, dan 54,0% berada di Asia Barat Laut. Prevalensi di negara-negara Asia Tenggara juga berbeda. Angka kejadian di Malaysia mencapai 69,4%, Thailand 84,2%, dan di Indonesia sebesar 64,25%. Di mana 54,89% adalah dysmenorrhea primer dan 9,36% dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea primer dialami oleh 60-75% remaja, dengan 3/4 dari jumlah remaja tersebut mengalami nyeri ringan sampai berat, dan 1/4 lagi mengalami nyeri yang berat. Di Surabaya didapatkan sebesar 1,07-1,31% dari jumlah kunjungan ke bagian kebidanan adalah penderita dysmenorrhea. Bagian selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Yang pertama, kram atau nyeri perut di bagian bawah yang dapat menyebar ke punggung dan paha bagian dalam. Selanjutnya, sakit kepala, kemudian diare, mual, muntah, kenaikan berat badan, mudah marah, gampang tersinggung, perut kembung, selanjutnya timbul jerawat, tegang, lesu, dan juga depresi. Tanda dan gejala tersebut muncul sehari sebelum haid dan berlangsung selama 2 hari sampai masa haid berakhir. Patofisiologi dysmenorrhea. Masa remaja merupakan masa peralihan dari pubertas ke dewasa, yaitu pada umur 11-20 tahun. Pada masa ini, individu akan matang secara fisiologi, psikologi, mental, emosional, dan sosial. Pada remaja putri akan mengalami menstruasi atau haid pertama yang sering disebut dengan menarke. Haid merupakan proses keluarnya darah dari vagina setiap bulannya pada masa subur, umumnya terjadi 5-7 hari. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor fisiologis dan psikologis. Faktor psikologis biasanya berkaitan dengan tingkat emosional dan faktor fisiologi berkaitan dengan kontraksi otot uterus. Semakin lama durasi haid, maka semakin sering uterus berkontraksi. Akibatnya semakin banyak pula prostaglandin yang dikeluarkan sehingga timbul rasa nyeri saat haid.
Nyeri ini disebut dengan dysmenorrhea. Rasa nyeri ini berasal dari kram rahim selama haid. Dysmenorrhea ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Dysmenorrhea primer merupakan dysmenorrhea yang tidak berkaitan dengan kondisi patologis, namun berkaitan dengan kontraksi otot uterus atau myometrium dan sekresi prostaglandin. Adanya kontraksi yang kuat dan lama pada dinding rahim, hormon prostaglandin yang tinggi, dan pelebaran dinding rahim saat mengeluarkan darah haid akan menyebabkan terjadinya nyeri. Sedangkan dysmenorrhea sekunder merupakan nyeri haid yang didasari dengan kondisi patologis di rongga panggul yang menyebabkan nyeri saat menstruasi, seperti ditemukannya endometriosis atau kista ovarium. Nyeri haid secara umum dapat terjadi karena prostaglandin yang dihasilkan dari lapisan rahim mengalami peningkatan, sehingga memicu uterus atau rahim berkontraksi. Pada masa haid, rahim cenderung berkontraksi lebih kuat dan hal ini dapat menimbulkan nyeri. Nyeri haid terjadi karena kontraksi dystrychnic myometrium yang memunculkan suatu gejala atau lebih banyak lagi. Nyeri ini mulai dari nyeri ringan sampai nyeri berat di area perut bagian bawah dan bokong. Nyeri spasmodik pada sisi medial paha yang terkadang disertai dengan mual muntah, diare, nyeri kepala, dan emosi yang tidak stabil. Yang berikut faktor resiko dysmenorrhea. Yang pertama, menarche usia dini. Wanita yang mengalami menarche usia dini atau di bawah 12 tahun memiliki 23% lebih tinggi terjadi dysmenorrhea karena wanita dengan menarche dini mengalami paparan prostaglandin yang lebih lama sehingga menyebabkan kram dan nyeri perut. Yang kedua, riwayat keluarga dengan keluhan dysmenorrhea. Yang ketiga, indeks massa tubuh yang tidak normal. Wanita dengan IMT di bawah dari normal atau lebih dari normal lebih mungkin mengalami dysmenorrhea. Dan wanita yang memiliki kelebihan berat badan memiliki frekuensi 2 kali lipat mengalami dysmenorrhea dibandingkan dengan wanita yang kekurangan berat badan. Yang keempat, kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji. Yang kelima, durasi perdarahan saat haid. Yang keenam, terpapar asap rokok. Dan yang ketujuh, konsumsi kopi. Baik, berikutnya kita akan masuk ke pengobatan dysmenorrhea. Pengobatan dysmenorrhea dibedakan menjadi dua, yaitu farmakologis dan juga non-farmakologis. Untuk pengobatan farmakologis itu dengan menggunakan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID yang berguna untuk mengurangi gejala yang ditimbulkan. Contoh obat NSAID yang dianjurkan itu adalah aspirin, morfin, Advil, ibuprofen, dan juga Aleve. Nah, untuk pengobatan secara non-farmakologisnya, pasien dapat dianjurkan dengan kompres air hangat secara mandiri, olahraga, dan juga mengatur pola tidur yang baik, yaitu 7-8 jam per hari. Oke, sekarang kita ke diagnosa dari dysmenorrhea. Kejadian dari dysmenorrhea yang berhubungan dengan status gizi seorang wanita. Salah satu acuan dari pengukuran status gizi dari wanita atau secara umumnya pada manusia itu berdasarkan indeks massa tubuh seseorang atau yang biasa disingkat IMT. Wanita dengan IMT yang kurang dari berat badan normal atau bahkan IMT yang lebih dari berat badan normal lebih mungkin untuk menderita dysmenorrhea. Pada pasien dengan berat badan kurang dari berat badan yang normal ditemukan adanya kekurangan energi kronis yang dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh pada wanita. Dan juga dengan kelebihan berat badan cenderung memiliki lemak yang berlebih yang dapat memicu timbulnya hormon yang dapat mengganggu sistem reproduksi pada saat haid sehingga dapat menimbulkan nyeri. Dari apa yang telah dipaparkan di atas, hasil diagnosa keperawatannya adalah ada 5, yaitu yang pertama ketidakseimbangan nutrisi, yang kedua berat badan berlebih,
Yang ketiga, intoleransi aktivitas. Yang keempat, nyeri akut. Dan yang kelima adalah gangguan rasa nyaman.